بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang sangat indah dan sangat bermanfaat, dalam sebuah kegiatan yang merupakan dan terhitung dari pokok dari agama kita, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintah kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang munkar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan ini. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan pada siang hari ini. Tema pembahasan kita sebagaimana yang telah diumumkan adalah sikap Islam terhadap agama Syiah. Untuk pembahasan ini saya akan berikan beberapa pendahuluan sebelum memasuki inti dari pembahasan. Pendahuluan yang pertama, perlu diketahui bahwa dari pokok dasar agama kita, dari hal yang dengannya umat ini dianggap sebagai umat yang terbaik, apabila masih mereka tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf, melarang dari yang munkar, serta kalian beriman kepada Allah. Dengan amar ma'ruf nahi munkar inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama. Dan dengannya lah Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan malapetaka di tengah umat. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan satu kaum yang melakukan kezaliman, yang terjadi kezaliman di tengah mereka. Mereka tidak dibinasakan walaupun berbuat zalim sepanjang
mereka masih mengadakan perbaikan. Masih mengadakan perbaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang lain, "Falaula kanat minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna an-nasa 'anil fasad illa qalilan minhum." Andai kata ada dari generasi-generasi sebelum kalian, iya, sekelompok orang yang tersisa yang melarang manusia dari kerusakan, yang melarang manusia dari kejelekan, kecuali sedikit di antara mereka. Diterangkan bahwa sedikit inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melarang manusia dari kejelekan, karena mereka melarang manusia dari hal yang bisa membahayakan mereka. Dan dimaklumi bahwa Bani Israel dihancurkan oleh Allah, dibinasakan karena mereka meninggalkan nahi munkar. Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Isa dan Nabi Daud. Kenapa mereka dilaknat? Iya. Karena mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampauan batas yang mereka lakukan? Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh sangat jelek perbuatan mereka tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa di tengah umat ini akan selalu ada satu kelompok dari ulama'nya yang menjaga umat, yang menjaga kebaikan mereka. Beliau bersabda di dalam hadis yang mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus-menerus tampak satu golongan, satu kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah, selalu menampilkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, orang yang mencerca mereka, sampai tiba hari kiamat. Iya. Dan inilah tugas para ulama, tugas orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan kepada umat apa yang terbaik untuk mereka dan memelihara umat tersebut dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Iya. Karena itu membantah dan menjelaskan kesesatan mereka yang menyimpang dan mereka yang keluar dari tuntunan agama, ini dihitung oleh para ulama dari jihad yang paling afdal. Dari jihad yang paling afdal. Iya. Al-Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi, beliau berkata, "Adzabbu anis sunnah afdalu minal jihad." Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad. Dan beliau dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Ar-raddu 'alal ahlil bidah mujahid." Seorang yang membantah ahlul bidah adalah seorang mujahid. Seorang mujahid. Iya. Dan disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari Al-Imam Abu Wafa ibn Aqil rahimahullahu taala. Dan ini kalimat yang sangat indah dari imam ini. Imam Ibnu Aqil ini dari ulama di masanya, menulis buku ratusan jilid. Ada yang menyebutkan hingga 500 jilid beliau tulis dengan tangannya. Dari karya tulis beliau. Beliau berkata, "Idza aradta an ta'lama mahall al-Islam min ahli az-zaman, fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'." Kalau engkau ingin melihat bagaimana kedudukan Islam itu di suatu zaman, jangan kamu lihat mereka sekadar berkumpul-kumpul beramai-ramai di pintu-pintu masjid. Wala dhajijahum fil mawaqif bilabbaik.
dan juga tidak diukur dengan suara keras mereka mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik di musim-musim haji. Bukan itu ukuran untuk mengukur kekuatan keislaman umat. Dari mana ukurannya? Kata beliau, innama unzur ila muwata'atihim a'da' asy-syariah. Tapi lihatlah bagaimana keadaan umat itu, sikap mereka terhadap mencocoki musuh-musuh syariat. Iya. Ternyata musuh-musuh syariat. Kemudian beliau terangkan ada seorang yang berkata ini hadis khurafah, dan seorang yang bernama Al-Mu'arri berkata begini, kebatilan, dan umat membenarkan kebatilan tersebut, hidup bertahun-tahun di dalam membiarkan hal itu, diagungkan kuburan-kuburan, telah dibeli karya-karya tulis mereka. Kata beliau, wa hada yadullu ala burudatid din fil qalbi. Kata beliau, dan ini menunjukkan dinginnya kekuatan agama di dalam hati, lembek kekuatan agamanya. Iya. Karena itu hendaknya diketahui bahwa menerangkan perkara-perkara yang bisa membahayakan umat ini dari pokok syariat kita yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahaya bid'ah sebelum adanya bid'ah. Beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru. Dan beliau memperingatkan tentang orang-orang Khawarij. Padahal di masa beliau baru muncul bibitnya yang akan tumbuh di belakang, yang orang ini menjadi cikal bakal kaum Khawarij. Baru muncul satu orang, dan Nabi telah mengingatkan dalam puluhan hadis mencela kaum Khawarij, memperingatkan akan bahaya mereka. Dan subhanallah, kelompok Khawarij ini menjadi duri dan menjadi ancaman terhadap umat hingga hari ini. Hingga hari ini. Rasulullah SAW sebutkan bahwa mereka khilabu ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Beliau peringatkan umatnya jangan sampai jatuh di dalam pemikiran orang-orang Khawarij ini. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus pada suatu umat sebelumku kecuali nabi itu memiliki hawari, pembela-pembela, memiliki ashab, memiliki sahabat-sahabat yang berpegang dengan sunnahnya, menapaki perintahnya. Thumma innakum takhlufu min ba'dihim khuluf wa yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian Nabi terangkan bahwa setelah generasi terbaik umat ini akan datang generasi-generasi setelahnya, mereka berucap sesuatu yang mereka tidak lakukan, melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintah. Ini muncul orang-orang yang melanggar. Apa perintah Nabi? Kata beliau, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad menjelaskan kejelekan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. "Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad dengan hatinya, sekadar dia benci terhadap kemungkaran tersebut, maka dia adalah seorang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbat khardal, dan tidak ada sebiji keimanan pun di belakang itu. Karena itu seorang mukmin harus memiliki paling tidak sekadar pengingkaran di dalam hati ketika melihat suatu kemungkaran,
Kalau dia mampu merubah dengan lisannya, dia rubah dengan lisannya, dia sampaikan. Kalau Allah berikan untuknya kekuatan dengan tangan, dan yang dimaksud di sini adalah pemerintah, sebab perubahan yang berkaitan dengan umum itu adalah wewenang dari pemerintah. Kalau dia memiliki wilayah kekuatan mampu merubah dengan tangan, maka itu yang paling afdal baginya, itu yang paling utama. Iya. Karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian penting dari agama kita. Iya. Dan yang kedua, bahwa menjaga kemaslahatan umat ini, kebaikan umat ini dari pokok agama, dari suatu tanggung jawab dan kewajiban. Iya. Dari suatu tanggung jawab dan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal 'ilm yahmiluhu min kulli khalafin 'uduluhu." Sesungguhnya ilmu agama ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang adilnya, oleh para ulama'nya. Yamfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menolak dari agama perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Wa ta'wil al-jahilin, dan mereka menjaga agama dari takwil, ya, ucapan sembarangan yang diucapkan oleh orang-orang jahil. Wa intihal al-mubtilin, dan mereka menjaga agama ini dari jalan orang-orang yang berbuat kebatilan. Iya. Karena itu kegiatan kita pada hari ini itu adalah bentuk penjagaan terhadap umat. Ya. Dan tidak benar untuk dikatakan bahwa hal-hal yang seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah perkara yang memecah belah umat, adalah perkara yang merusak persatuan. Iya. Dan ini adalah perkara yang tidak benar. Bahkan hal yang seperti ini, kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan untuk menyatukan umat di atas kebenaran dan mengajak orang-orang yang menyimpang supaya kembali kepada jalan yang lurus. Iya. Kalau si alim yang mengetahui kemungkaran diam, maka kapan umat akan mengetahui yang benar? Iya. Apalagi terkait dengan pembahasan agama Syiah ini termasuk musibah di masa kita ini. Iya. Karena pemikiran-pemikiran mereka didukung oleh banyak pihak. Iya. Negara-negara di belakangnya mendukungnya. Dan ironisnya kalau di negeri yang kuat, lihat di negeri yang kuat seperti di Suria. Iya. Dan Suria pemimpinannya dari Syiah Nusairiyah. Ya. Dari golongan ekstrim mereka. Dan akan saya terangkan bagaimana keyakinan orang-orang Syiah terhadap umat Islam di dalam pembahasan yang kita akan dengarkan. Bagaimana mereka menghalalkan darah, menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan kaum muslimin, adalah perkara yang kita maklumi kalau mereka berbuat seperti yang mereka lakukan di Suria sekarang. Iya. Dan ribut-ribut yang terjadi di Bahrain, yang keluar melakukan demonstrasi, tidak ada satu orang pun dari ahli sunnah. Tidak ada satu orang pun dari ahli sunnah. Ini kalau di posisi mereka kuat. Tapi kalau dia hidup di negeri, merasa diri mereka lemah di negeri itu, mereka akan datang dengan pakaian pendekatan, mendekatkan antara Sunni dan Syiah. Kalaupun tidak seperti itu, ada teknik lain. Mereka menampilkan agamanya, berbicara, mencerca para sahabat di khalayak umum, Abu Bakar, Umar, ya, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri-istri Nabi sebagai pelacur, untuk memancing kemarahan umat Islam, sehingga umat Islam keluar kontrol, seperti yang terjadi di sebagian tempat. Tidak ada yang membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam itu. Iya. Nah, ini akan saya terangkan. Bukan artinya kita menjelaskan kebatilan Syiah
dan kejelekan agama mereka. Bukan artinya kita melakukan perbuatan di luar batasan, berbuat kezaliman dan melampaui batas, tidak. Iya. Tapi ini adalah bahaya, mengancam umat, harus diterangkan. Apabila sudah terjadi kejadian tersebut, sengaja mereka memancing emosi. Terjadi kejadian, diliput oleh mass media. Iya. Dari belakang liputan, itulah yang dijadikan oleh mereka kesempatan tampil di mana-mana untuk berbicara tentang keyakinan mereka, tentang agama mereka. Iya. Dan ini makar. Setelah itu yang dituduh dan dijelekkan umat Islam, anarkis, iya, selalu berbuat kerusuhan, dan semisal dengan itu. Karena itu suatu hal yang sangat penting untuk menjelaskan tentang bagaimana agama Syiah sebenarnya. Iya. Kemudian pendahuluan yang ketiga, yang perlu saya ingatkan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berlaku adil, untuk berkaca yang benar, tidak berbuat kedustaan terhadap siapapun. Dan ini adalah sifat umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian keluar di jalur keadilan. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan mendekati ketakwaan. Ya. Karena itu umat Islam kalau berbicara tentang Syiah, mereka berbicara di atas dasar keadilan. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan ini, kita tidak akan menyebutkan dari keyakinan Syiah, kecuali dari buku-buku mereka sendiri. Dari buku-buku mereka sendiri. Itu keyakinan yang tertulis di buku-buku mereka, yang dicetak di percetakan-percetakan mereka, yang diajarkan di negeri-negeri mereka, diajarkan di sekolah-sekolahan mereka. Iya. Hanya saja banyak dari manusia tidak mengenal bagaimana hakikat dari agama Syiah ini. Jangankan keumuman kaum muslimin, ya, sebagian dari tokoh-tokoh umat Islam yang ditokohkan seperti di Indonesia ini, ya, sering diambil dari mereka kalimat-kalimat mengatakan Syiah itu tidak sesat. Ya. Ada yang mengatakan begitu, ya, Syiah tidak sesat, tapi memang ajarannya beda. Ya. Beda dengan kita. Ini saya nggak tahu kalimat politik atau kalimat, ya, pembelaan atau kalimat yang memang ada maksud lain di belakangnya. Ya. Iya. Dan dimaklumi bahwa kita harus berlaku adil di dalam segala hal. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan harus kita ketahui bahwa para ulama kita berbicara tentang Syiah dan menerangkan kejelekan mereka. Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Sya'bi sebelumnya, dan banyak lagi dari para imam dan imam kaum muslimin, semuanya mencela kaum Syiah Rafidah. Bahkan itu adalah kesepakatan di tengah umat Islam, karena agama mereka memang berbeda dengan agama Islam. Berbeda dengan agama Islam. Iya. Dan ini insyaallah taala akan tampak dari penjelasan yang akan kita uraikan. Kemudian pendahuluan yang terakhir di sini, yang ingin saya ingatkan bahwa bukan artinya kita menjelaskan kebenaran, menerangkan kebatilan agama Syiah, bukan artinya kita mengajak manusia untuk melakukan perbuatan di luar batasan, untuk melakukan aksi-aksi kezaliman. Bukan artinya kita mengajak untuk berbuat kerusuhan. Karena di dalam syariat Islam tidak dikenal apa yang disebut dengan kata main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu hanya muncul dari orang-orang yang keluar dari tuntunan, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Iya. Tidak mengikuti tuntunan syariat. Sebab umat Islam terikat dengan tuntunan. Apalagi kita di dalam sebuah negeri, ya, dipimpin oleh kaum muslimin, maka harusnya kita terikat dengan tuntunan. Tidak boleh seorang melakukan aksi-aksi dari pengerusakan
pelampauan batas, ya, hal-hal yang tidak dibenarkan oleh pemerintah. Dan harusnya yang merubah dan melarang hal yang seperti ini adalah pemerintah. Dan hendaknya apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah taala bisa menjadi penjelasan, ya, dan penerangan bagaimana pentingnya untuk menjaga umat Islam dari keburukan-keburukan yang dibawa di dalam agama Syiah ini. Baik, untuk pembahasan tentang bagaimana agama Syiah ini, saya perlu memberikan pendahuluan berkaitan dengan definisi agama Syiah ini. Di selebaran yang telah kita bagikan di bagian yang pertama, saya sebutkan definisi tentang Syiah secara istilah dari buku-buku orang Syiah sendiri. Ya. Sebelum saya terangkan, perlu saya ingatkan bahwa kata Syiah di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di dalam buku-buku bahasa Arab, seperti dalam Tahdhibul Lughah, ya, Jamharatul Lughah, karya Ibn Duraid, dan selainnya. Demikian pula dalam Lisanul Arab, ya, bahwa kata Syiah, tasyayyu, musyaya'ah itu berputar di atas makna mutaba'ah, munasarah, dan muwafaqah bir ra'i. Berputar di atas makna mengikuti, menolong, dan mencocoki di atas pemikiran. Iya. Ini asal penggunaan kata Syiah. Iya. Asal penggunaan kata Syiah secara bahasa. Namun karena banyaknya kata Syiah ini digunakan oleh kelompok Syiah Rafidhah, maka belakangan istilah Syiah ini tidak digunakan kecuali untuk orang-orang Rafidhah Itsnai Asyariyah. Iya. Baik. Di dalam mendefinisikan Syiah ini, salah seorang tokoh mereka, yaitu Al-Mufid, ya, Muhammad bin Nu'man Al-Mufid, di dalam bukunya Awail Al-Maqalat, dia memberikan definisi tentang Syiah. Iya. Baik. Kata Al-Mufid, Syiah atba'u Amiril Mu'minin salawatullahi alaihi. Syiah adalah para pengikut Amirul Mukminin Ali salawatullahi alaihi. Mereka kalau menyebut Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, tidak sama dengan kita menyebutnya. Kalau kita menyebut sahabat, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu. Iya. Atau kalau beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma. Kalau banyak sahabat, kita bilang radhiyallahu anhu. Nah, ini umat Islam. Kalau mereka tidak, salawatullahi alaihi. Ya, salawat atas mereka. Sama kalau menyebut Nabi. Sebab akan datang nanti bahwa imam-imamnya Syiah kedudukannya lebih tinggi dari para Nabi, bahkan lebih tinggi dari para malaikat. Akan kita terangkan dari buku-buku mereka sendiri. Ya. Jadi katanya Syiah itu adalah pengikut Amirul Mukminin Ali salawatullahi alaihi ala sabilil wala. Ya. Di atas jalan loyalitas. Wal i'tiqadu li imamatihi ba'da Rasul salawatullahi alaihi wa alihi bila faslin. Iya. Dan meyakini keimaman Ali setelah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Iya. Ini juga ciri orang Syiah. Kalau mereka menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya sebut sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya saja. Iya. Dan tidak ada tambahan taslimnya. Mereka hanya kenal selawat. Itu di kebanyakan buku mereka. Baik. Bila faslin, tanpa fasal, tanpa ada keterputusan.
Ya. Maksudnya di sini bahwa keimaman itu setelah Nabi meninggal itu harus langsung bersambung ke Ali. Jadi ini syarat dalam definisi. Menunjukkan khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya tidak syah. Dan akan datang bagaimana mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Akan datang. Iya. Baik. Kemudian kata Al-Mufid, wa nafil imama amman taqaddamahu fi maqamil khilafah. Ya. Dan Syiah itu menafikan keimaman siapa saja yang telah mendahului Ali di dalam khilafah. Wa ja'lihi bil i'tiqad matbu'an lahum ghairu tabi' li ahadin minhum ala wajhi al-iqtida'. Serta menjadikan Ali sebagai yang diikuti dalam keyakinan, bukan mengikuti kepada salah seorang di antara mereka di atas jalan kesetiaan. Jadi maksudnya Abu Bakar, Utsman dan Ali kan menjadi khulafa ar-rasyidin dalam sejarah. Ini tidak ada yang memungkirinya. Tapi kekhilafaan 3 khalifah ini tidak syah menurut orang Syiah. Karena itu Ali ikut kepada mereka, itu zahirnya saya. Adapun dalam keyakinan yang khalifah sebenarnya adalah Ali. Bukan Abu Bakar, bukan Utsman dan bukan siapa? Bukan pula Umar. Ya. Ini definisi Al-Mufid. Definisi yang lain disebutkan oleh Syekh mereka Al-Qummi. Dan ini juga merupakan salah satu sumber rujukan mereka. Iya. Namanya Sa'ad bin Abdullah. Dia berkata bahwa Syiah firqatu Ali ibn Abi Talib. Syiah itu adalah golongan Ali bin Abi Talib. Iya. Al-Muslimun al-musammuna Syi'at Ali fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini dinamakan sebagai Syiah Ali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu, dan masa setelahnya. Ma'rufuna ya. Wa inqita'uhum ilaihi wal qawlu bi imamatihim. Kemudian dia katakan mereka dikenal dengan loyalitas kepada Ali. Iya. Dan menyatakan keimaman Ali bin Abi Thalib. Baik. Jadi secara global definisi tentang Syiah. Bahwa Syiah itu mereka menganggap dirinya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini merupakan pokok agama di dalam keyakinan Syiah. Mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan para imam setelahnya. Para imam setelahnya. Ya. Para imam setelahnya maksudnya adalah imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib, anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang-orang Syiah, mazhab mereka yang paling populer di masa ini adalah Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah artinya Syiah yang memiliki 12 orang imam. 12 orang imam. Karena itu saya terangkan siapa 12 orang imam kaum Syiah. Siapa 12 orang imamnya? Jadi kalau kita urut, imam yang pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Imam yang keduanya dan ketiganya 2 putra Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Al-Husain dan siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. 2. Iya. Baik. Jadi Al-Hasan yang kedua, Al-Husain yang ketiga. Kemudian Al-Husain memiliki keturunan. Iya. Sebenarnya Al-Hasan juga punya keturunan. Cuma keturunan Al-Hasan tidak dianggap oleh orang-orang Syiah. Tidak dianggap. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu punya banyak anak selain daripada Al-Hasan dan Al-Husain. Ada anak-anaknya yang lain. Tapi yang dianggap oleh orang Syiah cuma 2. Al-Hasan dan siapa? Al-Husain saja. Iya. Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, karena itu Al-Husain dia punya anak. Anak Al-Husain namanya Muhammad. Iya. Namanya Ali, anak Al-Husain.
Ali bin Husain, yang dikenal dengan gelar Zainul Abidin, kunyahnya Abu Muhammad. Kemudian Ali ini punya anak lagi, ini imam yang kelima. Ya, namanya Muhammad. Diberi gelar dengan gelar Al-Bakir, Abu Muhammad Al-Bakir. Kemudian Muhammad Al-Bakir punya anak lagi, dan ini imam mereka yang keenam, yaitu Ja'far As-Sadiq, Abu Abdullah. Kemudian Ja'far As-Sadiq punya anak lagi, dan ini imam yang ketujuh, namanya Musa Al-Kadhim. Ya, Abu Ibrahim kunyahnya. Dan Musa punya anak lagi, namanya Ali Ar-Ridha Abul Hasan, dan ini imam yang ke-8. Imam yang ke-9 namanya Muhammad, mereka gelari Al-Jawad, kunyahnya Abu Muhammad. Imam yang ke-10 Ali Al-Hadi, namanya kunyahnya Abu Hasan. Dan imam yang ke-11 namanya Al-Hasan Al-Askar Abu Muhammad. Ini imam yang ke-11. Kalau 6 orang imam ini dimaklumi tahun lahirnya, tahun wafatnya, semuanya dimaklumi. Ya, mungkin ada yang bertanya, siapa imam ke-12-nya? Ya, imam ke-12-nya inilah yang menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib bin unik, ya, di dalam agama Syiah. Ya. Sebab imam yang ke-11 yang terakhir, ya, Al-Hasan Al-Askar rahimahullah, beliau meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Ya, jadi meninggal tidak punya anak. Dan di buku-buku Syiah sendiri disebutkan bahwa telah diperiksa ketika dia akan meninggal seluruh istri-istrinya, seluruh budak-budaknya, tidak ada anaknya. Bahkan harta warisannya sudah dibagi antara ibu dan saudaranya, sudah dibagi. Ya. Berarti kalau imamnya terputus, ini tidak boleh di kalangan orang apa? Orang Syiah. Sebab imam itu konsekuensinya besar di kalangan orang Syiah. Imam harus ada sampai hari kiamat. Bahkan imam yang menjadi sebab tegaknya hari kebangkitan. Ya, sebagaimana yang akan datang dalam keyakinan apa? Orang-orang Syiah. Karena itu mulailah mereka bikin rekayasa bahwa imam itu sebenarnya punya anak. Umur 4 tahun dia menghilang. Ya. Umur 4 tahun dia apa? Dia menghilang, pergi. Umur 4 tahun. Dan ada riwayat lagi mengatakan umurnya bukan 4 tahun, tapi kurang 4 tahun beberapa bulan. Ada yang mengatakan 3 tahun, kurang sedikit. Ya. Kemudian lucunya, imamnya menghilang. Begitu menghilang, orang-orang Syiah hampir putus asa. Bagaimana caranya kita melanjutkan tidak ada imam? Maka orang-orang yang mengatakan bahwa imam sebenarnya ada tapi menghilang, mereka pun mengatakan, di antara mereka ada yang berkata, kami adalah wakil dari imam. Imam sudah mengkuasakan kepada kami. Dan ini berlanjut pada 4 orang saja. Setelah itu keluar keputusan imam dalam bentuk surat, sebab imamnya sering menulis surat-surat. Ya. Jadi imam tidak hadir, tapi ada surat-surat yang keluar. Ya. Jadi keluar keputusan dalam bentuk surat bahwa imam tidak bisa ditentukan dalam jangka waktu berapapun. Semenjak di kurun itulah mereka rekayasa riwayat-riwayat sehingga ada di buku-buku Syiah yang merupakan sumber dasar mereka. Di dalam buku-buku Syiah sendiri disebutkan riwayat dari Ahlul Bait, dari Ja'far As-Sadiq, mengatakan siapa yang berkata bahwa imam ke-12, imam Mahdi mereka akan keluar, ditahu keluarnya, ya siapa yang mengatakan ditahu keluarnya, kapan keluarnya, maka dia adalah pendusta. Jadi imam 12 ini mereka punya keyakinan tersendiri terhadapnya. Itulah keyakinan mereka yang disebut dengan nama keyakinan terhadap Al-Mahdi. Sebab imam yang ke-12 itu yang mereka sebut dengan nama imam apa? Imam Mahdi. Iya. Imam ke-12 ni orang Syiah. Dan Imam Mahdinya ini dia bersembunyi. Ya. Bersembunyinya di masa kurun 4 orang itu tadi, ini katanya persembunyian kecil. Setelah itu berubah lagi
menjadi persembunyian yang tidak ditentukan. Hingga hari ini masih bersembunyi. Hingga hari ini. Jadi umurnya sampai sekarang sudah lebih 1000 tahun. Bersembunyi di sebuah gua di Iran sana bernama Sirdab. Ya. Gua Sirdab namanya. Ya. Inilah imam 12 mereka. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tidak mau keluar imamnya? Banyak riwayat buku-buku Syiah mengatakan imamnya tidak mau keluar karena takut dibunuh. Hah? Ya. Dan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang Syiah bermain-main di dalam agama, dan kedustaan betul-betul jelas dan tampak di dalam agama mereka. Baik, jadi ini secara global penjelasan tentang apa Syiah itu. Ya. Dan perlu saya terangkan bahwa kelompok-kelompok Syiah itu banyak. Kelompok-kelompok Syiah. Ya. Banyak kelompoknya. Hanya saja di masa sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh At-Tabarsi, Husain An-Nuri At-Tabarsi, dalam kitabnya Mustadrak Al-Wasail, ya, bahwa penggunaan kata Syiah untuk sekarang ini itu digunakan untuk Syiah Ithnai Asyariyah. Sebab mereka adalah mayoritas penganut agama Syiah sekarang ini. Ya, yang berada di Suriah, di Irian, di Bahrain, kemudian di Iran, yang berada di Pakistan, ya, di Afghanistan, di India. Ini kebanyakan pengikut mereka adalah Syiah Ithnai Asyariyah. Ya, kalau Syiah Zaidiyah, ya, itu mayoritasnya ada di Yaman. Walaupun di Yaman banyak orang-orang Syiah Rafidhah di Yaman. Ya, tapi kebanyakan mereka adalah Syiah Zaidiyah. Baik. Jadi karena itu kalau kita menggunakan kata Syiah di kesempatan ini, maksud dari penggunaan kata Syiah adalah Syiah Ithnai Asyariyah dengan keyakinan-keyakinan yang kita akan terangkan. Ya. Dengan keyakinan-keyakinan yang insyaallah taala kita akan terangkan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan, penjelasan tentang asal muasal agama Syiah. Ya. Asal muasal agama Syiah ini, pendirinya adalah seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini di dalam buku-buku Syiah sendiri diterangkan bahwa dia dulunya seorang Yahudi, kemudian masuk Islam. Iya. Kemudian dia masuk Islam dan telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dan syah di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ingin membakar Abdullah bin Saba dan pengikutnya di masa itu. Karena Abdullah bin Saba dan pengikutnya mengatakan bahwa Ali adalah Ar-Rabb, Ali adalah sembahan kita. Maka Ali bin Abi Thalib ingin membakar mereka. Itulah ucapan Ali bin Abi Thalib, ya. Falamma ra'aitul amra amran munkara ajidtu nari wa da'utu kumbura. Kata Ali, begitu saya melihat perkara ini adalah perkara yang sangat mungkar, maka saya kobarkan tungku api dan saya panggil si kumbur supaya mendatangkan tungku tersebut, menyiapkan perapian untuk membakar mereka. Begitu Ali ingin membakar mereka, apa kata Abdullah bin Saba dan pengikutnya? Ya. Kata mereka, oh, kami semakin yakin bahwa Ali adalah Rabb kita. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb api. Ya. Tapi Abdullah bin Saba sendiri berhasil melarikan diri. Ya, perhatikan dia majukan anak buahnya. Ya, ayo, dia benar. Tapi dia sendiri kemana? Melarikan diri. Abdullah bin Saba. Dan inilah cikal bakal munculnya pemikiran Syiah. Iya. Dan para imam Ahlul Bait yang kita sebutkan tadi, 11 orang imam itu yang diketahui hidupnya, mereka adalah para ulama yang baik, orang-orang yang salih. Cuma orang-orang Syiah berdusta terhadap mereka. Apalagi Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain, 3 orang sahabat yang mulia. Iya. Tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah dalam hal ini.
Iya. Karena itu alasan orang-orang Syiah mereka selalu menamakan dirinya sebagai pencinta Ahlul Bait, pencinta keluarga Nabi. Karena imam 12 mereka katanya semuanya adalah keluarga Nabi, keturunan Nabi. Iya. Umat Islam tidak ada yang meragukan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari keluarga Nabi. Dan kita semua menjunjung tinggi kedudukan keluarga Nabi. Ya. Sebagai umat Islam. Tapi tidak seperti orang Syiah berlebihan di dalam hal tersebut. Menganggap bahwa keluarga Nabi ini imam mereka itu lebih tinggi derajatnya dari para malaikat, para nabi. Bahkan akan datang sebagian dari imam mereka sama kedudukannya dengan Allah. Akan datang dari buku-buku mereka sendiri. Iya. Perhatikan kekafiran yang nyata di dalam agama mereka. Dan mereka kalau berkata cinta kepada Ahlul Bait, ya, dan di Indonesia ini mereka beberapa tahun yang lalu sudah membentuk suatu organisasi yang mereka namakan dengan Ikatan apa? Pencinta Ahlul Bait. Ijabi. Ya. Nah, dan ini perlu diwaspadai. Ya. Dulu pernah kita mendapatkan surat dari mereka. Saya sendiri sudah lupa suratnya isinya apa. Yang masih saya ingat, biasanya kalau kaum muslim menulis surat, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka tidak, di suratnya ditulis apa? Bismihi ta'ala. Dengan namanya yang maha tinggi. Nyanya ini siapa? Saya tidak tahu. Ya. Jadi nulisnya saja dengan hal yang tidak ada. Ya. Dasar dan tuntunannya di dalam syariat kita. Kalau mereka mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, maka kita tegaskan bahwa itu adalah kedustaan yang paling besar. Ya. Dan ini sebenarnya untuk menerangkan apakah benar orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait, ini perlu pembahasan tersendiri, perlu ceramah tersendiri. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya terangkan. Karena itu Imam Syafi'i berkata, menjelaskan kedustaan orang Syiah, kata Imam Syafi'i, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin falyashhad ats-tsaqalani anni rafidu." Kata Imam Syafi'i, andai kata benar orang-orang Syiah itu jujur bahwa Syiah cinta kepada Ahlul Bait, kata Imam Syafi'i, hendaknya jin dan manusia mempersaksikan saya juga adalah Syiah Rafidhah. Kalau memang benar. Ya. Tapi hakikatnya itu dusta. Karena itu Imam Syafi'i berani berkata seperti itu. Karena tidak ada sejarahnya orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait. Mereka yang membunuh Al-Husain. Ya. Yang mereka tiap tanggal 10 Muharram bikin acara, ya, melukai diri mereka. Ya. Kegiatan yang sudah diliput di mass media, tanggal 10 Muharram yang dilakukan oleh orang Syiah. Ya. Padahal dan mereka memperingati hari kematian Husain. Padahal yang membunuh Husain siapa? Yang membunuh Husain adalah orang-orang Syiah sendiri. Mereka yang berkhianat terhadap Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ya. Perhatikan bagaimana orang-orang Syiah ini. Dan banyak lagi data yang insyaallah taala saya akan terangkan di kesempatan yang lain. Baik. Jadi asal muasal agama Syiah ini adalah dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Karena itu dari keyakinan Syiah yang akan kita terangkan, banyak darinya kalau kita buka buku-buku orang-orang Yahudi sekarang ini, kita ketemukan banyak kesamaan. Sampai sebagian ulama, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau terangkan pokok persamaan kaum Syiah dengan Yahudi dalam sejumlah poin. Dan di masa kita sekarang ini ada seorang penulis, ya, yang dia tulis namanya Abdullah Al-Jumaili dengan nama seperti itu. Ya. Nama Abdullah Al-Jumaili. Dia baca semua buku Taurat orang Yahudi dan dia baca semua buku orang Syiah. Dia simpulkan kesamaan antara Syiah dan Yahudi dalam 2 jilid tebal. Lebih 22 pembahasan di dalam permasalahan akidah saja. Ini baru di permasalahan akidah, belum di pembahasan fikih.
Iya. Karena itu hal yang dikatakan wajar agama Syiah ini seperti itu. Karena memang asalnya dari mana? Dari buku-buku Yahudi. Apa dari orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Iya. Dari syubhat yang sering didengarkan dari orang yang membela Syiah, mereka berkata Abdullah bin Sabah ini adalah sosok fiktif. Itu hanya direkayasa oleh ahli sunnah. Katanya ahli sunnah bikin kebohongan bahwa ada Abdullah bin Sabah. Padahal itu fiktif saja, tidak ada Abdullah bin Sabah. Ini biasa ya, keyakinan orang-orang Syiah. Akan saya terangkan nanti, orang Syiah punya keyakinan namanya akidah taqiyah. Kewajiban untuk bertakiyah. Untuk apa? Menyembunyikan keyakinannya. Bahkan berbohong untuk menyembunyikan keyakinan itu dari amalan yang paling bagus di kalangan orang Syiah. Akan datang nanti riwayat-riwayat bahkan siapa yang tidak taqiyah dianggap kafir dalam Syiah, agama Syiah. Jadi dusta itu biasa dalam agama mereka. Iya. Karena itu mereka berdusta mengatakan kaum muslimin ulama ahli sunnah membuat sosok fiktif yang bernama Abdullah bin Sabah. Kenapa kita katakan mereka dusta? Dalam belasan buku-buku Syiah yang merupakan sumber rujukan mereka disebutkan keberadaan Abdullah bin Sabah. Diakui oleh mereka. Iya. Di buku-buku rujukan mereka sendiri. Karena itu ini semakin meyakinkan bahwa agama Syiah bermuara dari keyakinan orang-orang Yahudi. Baik, kemudian pembahasan berikutnya kita akan membahas pokok-pokok kesesatan agama Syiah. Ya. Dan ini waktu membatasi kita. Saya hanya menguraikan pokok-pokok pembahasan saya. Iya. Yang merupakan pokok keyakinan mereka dari buku-buku mereka sendiri. Dan di sini saya tidak bisa bercerita tentang apa buku-buku mereka yang menjadi rujukannya, walaupun pada setiap nukilan nanti akan saya terangkan judul-judul bukunya. Ya, tapi secara umum kelompok Syiah memiliki buku-buku rujukan yang merupakan dasar pegangan mereka. Ya, yang merupakan dasar pegangan mereka. Dan buku-buku mereka ini adalah sumber pengetahuan mereka yang mereka banggakan. Iya. Yang mereka sangat banggakan. Iya. Karena akan datang nanti bahwa seluruh hadis di kalangan umat Islam itu tidak diterima oleh kaum Syiah. Iya. Para sahabat dikatakan pendusta, Imam Al-Bukhari dikatakan pemalsu hadis. Tidak ada yang diterima. Yang diterima hanya ucapan imam mereka saja. Ucapan imam mereka saja. Ya. Dan mereka memiliki buku-buku rujukan yang merupakan sumber pokoknya disepakati oleh orang-orang Syiah. Dan kita insyaallah taala di kesempatan ini hanya menjelaskan kesesatan Syiah tersebut dari sumber-sumber pokok tersebut. Ya, walaupun kita singgung beberapa sumber yang lainnya yang menyimpulkan dari sumber pokoknya. Ya, ada buku-buku mereka ya yang paling dipegang oleh mereka. Di antaranya adalah buku Muhammad bin Ya'qub Al-Kulini. Ya. Muhammad bin Ya'qub Al-Kulini. Ini orang Syiah sendiri kadang salah menyebut, dia baca Al-Kulaini. Itu keliru ya dalam menyebutkan. Ya, sebab tidak ada negeri yang bernama Kulain di atas muka bumi. Yang ada hanya negeri Kulin dekat Roy. Sebagaimana yang disebut oleh As-Sam'ani dalam Al-Ansab dan diterangkan dalam Mu'jamul Buldan. Dan ini yang dikenal di kalangan para ulama yang mengerti tentang letak-letak negeri-negeri di seluruh belahan bumi. Iya. Al-Kulini ini dia memiliki kitab namanya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ini kitab hadis mereka. Kedudukannya sama dengan Sahih Bukhari di kalangan kita. Ya. Bahkan lebih dahsyat daripada Sahih Al-Bukhari. Ya, Al-Kulini. Bukunya dicetak dalam 8 jilid. Ada beberapa cetakan. Ya. Ada Usulul Kafi dalam 8 jilid terbagi 3. Ada Usulul Kafi, ada Furu'ul Kafi, dan ada Rawdatul Kafi. Ya. Dan buku mereka yang lain, kitab Muhammad bin Ali
Ibn Babawai Al-Qummi yang digelari dengan gelar As-Saduq. Iya. Al-Qummi ini nisbat kepada negeri mereka ya, negeri Qum, yang sekarang menjadi sentral Syiah, dan banyak orang-orang Indonesia yang belajar di sana saat ini di Qum ini. Sebab Syiah seperti yang saya terangkan tadi didukung. Iya. Dukungannya bukan dari negeri-negeri Syiah saja. Negeri-negeri kafir pun mendukung Syiah. Ya, Amerika, Israel mendukungnya. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Karena itu tidak perlu percaya kalau sekarang Iran mau menyerang Israel, itu hanya cerita dongeng. Ya. Dari dulu Khomeini ingin menyerang Israel, sampai kapan mau diserang? Ya. Sama-sama asalnya Yahudi, masa mau berkelahi? Ya. Mau berkelahi dengan Amerika? Ya. Orang-orang yang kalau di belakang layar duduk barengan sama-sama. Ya. Kalaupun terjadi sesuatu dan lain hal misalnya, ya, peperangan itu hanya strategi politik saja. Karena mereka ini bersatu padu untuk menyebarkan dari agama Syiah. Baik, di antara buku mereka juga adalah kitab Tahdhibul Ahkam dan Al-Istibsar karya Muhammad Ibn Hasan At-Tusi. Ini dari rujukan tokoh mereka. Dan banyak buku-buku yang lain yang menjadi rujukan mereka. Di antaranya adalah buku Muhammad bin Bakir Al-Majlisi. Ini buku dikatakan buku rujukan yang paling lengkap, mengumpulkan buku-buku Syiah, riwayat-riwayat Syiah. Ya, dicetak dalam 110 jilid. Ya. Perhatikan, gila-gila mencetaknya. 110 jilid. Ya. Dan isinya rangkuman dari seluruh buku yang telah lalu, ya, dari riwayat-riwayat dia sendiri, dan dimaklumi riwayat-riwayat orang Syiah. Ya. Tidak ada yang nyambung, semuanya riwayat terputus. Seenaknya saja bawakan riwayat. Ya. Karena itu kalau ditanya ke orang Syiah, apakah hadis terbagi sahih, dhaif, hadis-hadis hasan? Kata mereka itu adalah pembagian bid'ah, dibikin oleh orang-orang awam. Orang awam itu maksudnya kita, kaum muslimin, orang awam. Ya. Orang awam. Jadi mereka tidak ada kenal hadis sahih, hadis dhaif, tidak ada. Sebab kalau disebut dari imam mereka, itu seperti ayat Al-Quran. Harus dipegang. Harus dipegang. Baik. Di dalam kesempatan ini secara ringkas, saya akan menguraikan beberapa pokok keyakinan Syiah. Ya. Dasar yang paling penting yang harus kita uraikan adalah keyakinan mereka di dalam rukun-rukun iman, dalam pokok keimanan. Ya. Dimaklumi bahwa iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Ya. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, riwayat Muslim, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada Allah pertama. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab. Yang keempat, keimanan kepada para rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini 6 rukun keimanan. Ya. Dan insyaAllah kita akan terangkan bagaimana keyakinan orang Syiah dalam 6 rukun ini. Kita akan terangkan. Sebelum saya terangkan keyakinan mereka dalam hal ini, ada satu pembahasan pokok yang merupakan inti agamanya. Kalau kita tidak jelaskan ini, maka artinya kita akan sulit menghubungkan hubungan agama Syiah ini. Ya. Pembahasan pokok dan yang paling utama di dalam agama Syiah adalah pembahasan tentang al-imamah. Keyakinan tentang keimaman. Keyakinan tentang keimaman. Iya. Ini pembahasan yang paling pokok dan paling utama di dalam agama Syiah. Meyakini tentang keimaman. Baik.
Iya. Keimaman dalam agama Syiah itu adalah pokok dari agama mereka. Pokok dari agama mereka. Dan tidak akan syah keislaman seseorang menurut orang-orang Syiah, ya, kecuali kalau dia meyakini keimaman para imam Ahlul Bait. Mereka meyakini keimaman 12 orang imam mereka. Iya. Dan keyakinan orang-orang Syiah ini, ya, di dalam keimanan yang mewarnai buku-buku mereka, yang mewarnai buku-buku mereka dan rujukan-rujukan mereka. Ya. Bahkan banyak hal dari pembahasan yang mereka terangkan, pembahasan apa saja, bahas keimanan tentang Allah, keimanan para malaikat, keimanan pada hari akhirat, pasti ada hubungannya dengan iman. Ada hubungannya dengan keimaman mereka. Iya. Ya, karena itu harus diketahui bahwa pembahasan tentang keimaman ini adalah dasar penting dan pokok yang terpenting, iya, di dalam agama kaum Syiah. Iya. Salah seorang tokoh mereka, Muhammad Ridha Al-Muzaffar, dalam bukunya yang berjudul Aqaidul Imamiyah. Ini buku Aqaidul Imamiyah, ya, diajarkan di sekolahan-sekolahan mereka, buku ini. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh sejumlah ulama yang pernah mengunjungi Iran dan berdiskusi langsung dengan orang-orang Syiah di sana, dan dia melihat sendiri, ya, bagaimana sekolahan-sekolahan mereka dan pendidikan-pendidikan mereka. Iya. Dan ini dari rujukan utama mereka. Mereka berkata, ya, mereka berkata, jadi Al-Muzaffar ini berkata, na'taqidu anna al-imamata kan nubuwah. Kami meyakini bahwa keimaman adalah seperti kenabian. La takunu illa bin nas min Allah Ta'ala ala lisani rasulih. Ya. Jadi kami meyakini bahwa keimaman sama dengan kenabian. Perhatikan, dianggap sama dengan apa? Kenabian. La takunu illa bin nas min Allah. Tidak boleh seorang dianggap menjadi imam kecuali nas dari Allah. Ada nas bahwa Allah berfirman, kamu si fulan adalah imam. Ya. Dan nas ini melalui lisan Rasulnya, Nabi Muhammad, yang mengatakan imam setelahku adalah Ali. Atau ala lisanil imamil mansubi bin nas, atau melalui imam yang sudah ditetapkan secara nas. Jadi kalau imam yang ke-7 meninggal, dia berkata imam setelahku adalah si fulan, nah itu berarti nas dari Allah. Iya. Nas dari Allah. Jika arada ayanussa 'ala al-imami min ba'dihi, apabila Allah, ya, ingin menetapkan imam setelahnya. Kemudian kata Al-Muzaffar, wa hukmuha fi dzalik hukmun nubuwah bila farq. Dan hukum keimaman dalam hal ini sama dengan hukum kenabian. Diperhatikan ya, ini nas dari mereka menjelaskan bahwa keimaman itu sama dengan kenabian. Artinya imam mereka sama dengan para nabi. Sama dengan para nabi. Iya. Kemudian di antara keyakinan mereka, ya, disebutkan oleh imam kaum Syiah, salah seorang imam mereka dari kalangan mutaakhirin, Zainuddin Al-Bayadhi. Ya. Al-Bayadhi ini, ya, seorang tokoh mereka, dia berkata, yang telah kita terjemah di
selebarannya yang kita berikan. Kebanyakan guru kami lebih mengutamakan Ali di atas ulul azmi karena keumuman kepemimpinan Ali, dan seluruh penduduk dunia mengambil manfaat pada kekhalifaan Ali. Ya. Dan ini saya akan baca nasnya dari buku mereka di sela-sela pembahasan. Jadi dia tekankan bahwa para guru, yaitu ulama Syiah, mereka lebih mengutamakan Ali di atas ulul azmi. Siapa ulul azmi? Ulul azmi 5 nabi yang paling afdal. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Ali lebih utama dari 5 nabi. Naudzubillah. Iya. Kira-kira kalau ada seorang muslim yang berkata seperti ini hukumnya apa? Muslim nggak dia? Ini bukan dari keyakinan umat Islam. Itu artinya dia ingkari Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah firman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam, seluruh alam. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat untuk seluruh makhluk. Iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang terafdal di antara seluruh makhluk. Iya. Beliau yang paling afdalnya. Seorang Syiah berkata Ali lebih afdal, bukan lebih afdal dari Nabi Muhammad saja, lebih afdal dari seluruh ulul azmi. Iya. Mereka punya rukun Islam. Kita rukun Islam kita ada berapa? Ada 5. Ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam kita ya. Para orang Syiah mau tahu rukun Islamnya? Ya. Di dalam kitab mereka Usulul Kafi karya Al-Qulini, ini ahli hadis mereka. Ingat, buku utama mereka. Dibawakan riwayat dari Abu Ja'far, ya, Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir berkata, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama dibangun di atas 5 fondasi. Apa itu? Al-salat, yang pertama salat. Yang kedua wal zakat, zakat. Yang ketiga was shaum, puasa. Yang keempat wal hajj, haji. Yang kelima al-wilayah, kewalian Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Iya. Jelas ya? Karena itu di adzan mereka ya, ada tambahannya. Kalau kita umat Islam, ya, ketika kita adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, kan begitu? Kalau mereka tidak, sebelum hayya 'alas shalah ada tambahannya. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Ya. Tambahan di kalangan orang-orang Syiah. Ini ada di buku-buku utama yang menjadi rujukan mereka. Ya. Tuntunan adzan tersebut. Baik. Jadi kita tidak meragukan bahwa kelompok Syiah ini di dalam meyakini keimaman imam 12-nya ya, betul-betul sangat berlebihan di dalam hal tersebut ya. Bahkan telah kita tegaskan bahwa seorang muslim tidak meragukan bahwa itu bukan dari keislaman sama sekali. Iya. Kemudian di antara kehebatan para imamnya ya, para imam kaum Syiah ini memiliki kelebihan-kelebihan dan mukjizat-mukjizat. Iya. Mungkin sebagiannya akan kita terangkan nanti ya di pembahasan para rasul. Cuma di sini saya ingin terangkan sedikit sebagai pendahuluan untuk masuk di pembahasan keimanan. Ya. Tokoh mereka Muhammad Baqir Al-Majlisi. Ini tadi yang saya sebut menulis buku 110 jilid. Ya. Di dalam bukunya itu tadi Biharul Anwar, ya, Al-Jami'ah li Akhbari A'immatil Akhyar, A'immatil Abhar. Ya. Ada beberapa
bab di situ. Salah satu dari babnya yang disebutkan, ya, keutamaan para imam Ahlul Bait alaihimussalam terhadap para nabi dan seluruh makhluk. Jadi imam Ahlul Bait lebih utama daripada apa? Seluruh nabi dan seluruh makhluk. Iya. Kemudian disebutkan pengambilan janji terhadap para nabi, para malaikat, seluruh makhluk tentang mereka. Dan bahwa ulul azmi ada sebagai ulul azmi karena kecintaan kepada para imam Ahlul Bait salawatullahi alaihi. Perhatikan ya. Jadi ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka dapat keutamaan. Kenapa mereka utama? Karena mereka cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada imamnya kaum Syiah. Dia kata tidak cinta, tidak utama. Ya. Tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Perhatikan ya, bagaimana kekufuran yang nyata di dalam hal ini. Iya. Dalam kekufuran yang nyata. Baik, saya sebutkan di pembahasan di lembaran yang kita berikan beberapa nukilan dari tokoh-tokoh mereka dan buku-buku mereka. Dan ini banyak sekali ya. Dan insya Allah akan datang lagi hal yang lainnya. Dan saya sebutkan juga ucapan Al-Khumaini. Ya. Dan ini tokoh mereka yang paling terakhir. Ya. Di masa ini. Yang terkenal di mana-mana. Al-Khumaini. Ya. Gelarnya Ayatullah. Ya. Jelas ya? Walaupun dia sendiri dengan penganut Syiah lainnya, itu ada persilangan pendapat. Ya. Karena keyakinan Syiah sebelumnya, kalau Imam Mahdi belum keluar, tidak boleh ada kekuasaan. Siapa yang berkuasa maka dia adalah taghut. Ya. Tapi ternyata Al-Khumaini punya negara Iran. Jadi Khumaini harusnya menjadi apa? Menjadi taghut juga. Ya. Tapi Khumaini ini pintar. Ya. Dia bawakan riwayat-riwayat di kalangan orang Syiah bahwa orang faqih dari penganut agama Syiah kedudukannya mewakili imam, ya. Sehingga dia tidak dikafirkan. Inilah sehingga Al-Khumaini didukung oleh banyak orang. Ya. Baik, jadi Al-Khumaini ya, berkata, ya, di dalam suatu tulisan yang mengumpulkan pembicaraan-pembicaraan dan khutbah tulisan-tulisan Khumaini, ya, disebutkan bahwa Khumaini berkata di situ, ya, kullu nabiyyin, setiap nabi, saya sudah terjemah aslinya, setiap nabi dari para nabi hanyalah datang untuk menegakkan keadilan. Nabi itu untuk menegakkan apa? Keadilan. Tujuannya untuk menerapkan keadilan di alam. Tapi beliau tidak berhasil. Tapi beliau maksudnya para nabi itu tidak berhasil. Perhatikan, para nabi tidak berhasil menegakkan keadilan. Ya, ini pandangan Khumaini. Hingga penutup para nabi, hatta khatamul anbiya. Hingga penutup para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga lam yuwaffaq, kata Khumaini, tidak mendapat taufik, tidak berhasil. Yang berhasil nanti ya, dengan makna keberhasilan, seluruh makna keberhasilan ya, dan menerapkan keadilan di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru alam, adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang ditunggu, Imam Mahdi yang ditunggu. Nah, itu yang berhasil nanti ya. Perhatikan ya bagaimana sikap mereka terhadap para imam mereka. Dan ini naudzubillah adalah suatu kekafiran yang sangat nyata sekali. Iya. Kemudian, baik, ini beberapa pendahuluan atau beberapa atau pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan keyakinan kaum Syiah. Keyakinan kaum Syiah terhadap para imam mereka. Iya. Para imam mereka. Dan imam ini rukun penting dalam agama. Siapa yang tidak mengakuinya, maka hukumnya kafir di kalangan orang Syiah.
Ya kalau kita mengakui misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, itu dianggap kafir oleh mereka. Dianggap kafir. Iya. Dan saya sebutkan juga pembahasan di sini di keyakinan kaum Syiah tentang kedudukan para imam Ahlul Bait di makalah yang kita bagikan. Riwayat-riwayat dalam Ushulul Kafi. Ya. Bagaimana para imam itu mengetahui yang gaib. Ya. Bahkan para imamnya tahu kapan dia meninggal. Ya. Dan para imam itu tidak boleh meninggal kecuali kalau mereka sendiri ingin mati, baru boleh meninggal. Ini judul bab ya. Baru judul babnya, belum hadits-hadits yang dia bawakan di bawahnya. Ya. Baik. Dan di antara judul babnya, di antara bab di dalam Ushul Kafi, ya. Al-Qulini berkata bahwa para imam alaihimussalam mengetahui seluruh ilmu yang keluar dari para malaikat, para nabi dan para rasul. Ya. Bukan ilmunya Nabi Muhammad saja dia kuasai, para imamnya. Ilmunya Nabi Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul dikuasai oleh para imam mereka. Bahkan ilmu para malaikat dikuasai oleh para imam mereka. Ya. Ini agama kaum Syiah dan keyakinan mereka terhadap para imam mereka. Ya. Baik, dari keyakinan mereka di pokok keimanan, kita akan memulai dari keimanan kepada Allah. Ya. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dimaklumi bahwa keimanan kepada Allah itu pada 4 hal. Yang pertama, kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ya. Baik. Dan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan kepada uluhiyahnya, bahwa dialah Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan dari keimanan kepada Allah, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu keimanan kepada Allah di kalangan umat Islam. Sekarang mari kita lihat keimanan kepada Allah di kalangan siapa? Orang-orang Syiah. Nah, para tokoh-tokoh Syiah seperti yang disebut oleh Al-Khu'i di dalam Syarh Al-Ziyarah Al-Jami'ah Al-Kabirah, mereka sebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ali berkata, "Ana far'un min furu'ir rububiyah." Ali berkata bahwa aku adalah cabang dari cabang ketuhanan, dari cabang rububiyah. Ya, artinya rububiyah ya. Rububiyah itu keyakinan Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, itu rububiyah. Dan Ali bin Abi Thalib adalah cabang dari rububiyah. Cabang. Satu, perhatikan keyakinan mereka. Iya. Di dalam buku Mir'atul Anwar karya Al-Amiri, iya, mereka sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita berkata, ya, sangatlah mustahil Ali bin Abi Thalib mengucapkan yang seperti ini. Ini pasti kedustaannya ya Pak? Orang-orang Syiah. Mereka menukil dari Ali bahwa Ali berkata, "Ana Rabbul Ardi alladhi yaskunu al-ardu ilaihi." Ali katanya berkata, saya adalah Rabb, Tuhan bumi ini, yang bumi ini tenang kepadanya. Perhatikan. Ketika menafsirkan ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Az-Zumar, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha." Ini kejadian hari kiamat ya. Dan bumi itu diterangi dengan cahaya Rabbnya. Siapa Rabb di sini?
Ini tafsir mereka, tafsir Al-Qummi dan tafsir Al-Burhan Khalil Bahrani. Ini dua tafsir dimaklumi di kalangan orang Syiah. Ya. Dimaklumi di kalangan orang Syiah. Apa dia tafsirkan ini ayat? Katanya Imamul Ard. Maksudnya di sini imam bumi, yaitu imam Ahlul Bait. Itulah yang menerangi bumi nanti pada hari kiamat. Iya. Nah, perhatikan. Ini bentuk dari kesyirikan mereka ya. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah rububiyah. Ya. Sebuah riwayat lain. Ini dari Usulul Kafi. Ya. Di dalam sebuah bab di Usulul Kafi, babnya berbunyi annal ard kulluha lil imam. Seluruh bumi milik imam. Mesti Imam Ahlul Bait. Mereka bawakan riwayat dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq bahwa beliau berkata kepada Abu Basir, "Ama alimta anna ad-dunya wal akhirata lil imam yad'uha haitsu yasha wa yadfa'uha man yasha ila man yasha." Tidakkah kamu tahu wahai Abu Basir bahwa dunia dan akhirat itu milik imam? Dunia dan akhirat milik siapa? Milik imam. Dia letakkan sesuai dengan kehendaknya dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini luar biasa. Ya. Jadi ini kedudukan imamnya. Ya. Kesyirikan luar biasa dalam apa? Rububiyah. Kaum musyrikin di masa Nabi saja tidak ada yang syiriknya seperti ini. Kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi kalau di tengah lautan, ya, tengah lautan dalam keadaan kesusahan, di tengah badai, hilang semua kesyirikan mereka. Mereka lupa ke berhala-berhalanya. Hanya berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang Syiah, na'udzubillah. Ya. Perhatikan. Ya. Bagaimana keimanan orang Syiah ya kepada Allah. Saya bacakan riwayat-riwayat mereka. Baik. Ya. Ya. Dalam sebuah riwayat oleh Al-Mufid di Al-Ikhtisas dan disebutkan juga oleh Al-Majlisi dalam Biharul Anwar, mereka katanya duduk di sisi siapa? Abu Abdullah. Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, yaitu Imam Syiah yang keenam, imam keenam mereka. Tiba-tiba terjadi guntur di langit, dan ada petir. Ya. Maka Ja'far As-Sadiq berkata, ya, ketahuilah, atau tahukah kalian guntur ini karena apa? Atau petir ini untuk siapa? Ya. Dari perintah siapa? Apa dari siapa? Kemudian dia terangkan, "Fainnahu min amri sahibikum." Sungguhnya guntur dan petir ini dari perintah kawan kalian. Ya. Maka kata mereka yang meriwayatkan, riwayat ini berkata, "Qultu man sahibuna?" Dia berkata, "Siapa sahib kami? Kawan kami ini?" Katanya Amirul Mukminin alaihi salam. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Jadi guntur dan petir ini datang tadi, siapa yang mengirimnya, menghendakinya? Ali bin Abi Thalib. Nih, luar biasa. Ini di buku mereka. Ya, yang merupakan apa? Rujukan terpercaya mereka. Rujukan terpercaya mereka. Nah, juga dalam riwayat mereka disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menunggangi, berada di atas awan, menunggangi awan. Nah, biasanya kalau kita hanya lihat di mana film Ali Adin saja ya. Kan cuma Ali Adin yang pakai apa namanya? Pakai sejadah terbang-terbang ya. Kalau ini ada di kisahnya orang Syiah, Ali bin Abi Thalib di atas awan, menunggangi awan. Ali bin Abi Thalib di atas awan dan Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana ainullah fi ardi." Aku adalah mata Allah di bumi. Wa ana lisanullah an-natiq fi khalqi. Dan aku adalah lisan Allah yang berbicara di tengah makhluknya. Ana nurullah alladzi la yatfa. Aku adalah cahaya Allah yang tidak akan pernah padam. Wa ana babullah alladzi yu'ta. Dan aku adalah pintu Allah yang didatangi dari pintu itu. Wa hujjatuhu ala ibadi. Dan aku adalah hujjah Allah di atas hamba-hambanya.
Ya, ini riwayat mereka di Biharul Anwar. Ya, perhatikan ya. Bagaimana kekafiran yang nyata dalam akidah ya, orang-orang Syiah. Baik. Kemudian kita sebutkan itu beberapa keyakinan mereka dalam rububiyah. Ini panjang ya kalau mau diuraikan semuanya, waktu membatasi kita. Saya berpindah menerangkan bagaimana keyakinan mereka dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah. Ya, saya sebutkan di di pembahasan yang telah saya bagikan. Pembahasan yang ke-9 ya, di poin yang ke-9, kesyirikan di kalangan kaum Syiah. Itu beberapa riwayat yang saya bahasakan dari beberapa sumber. Dan di sini saya tambah ya beberapa sumber riwayat yang lainnya. Iya. Di antaranya ya, disebutkan di dalam Usulul Kafi karya Al-Kulini riwayat dari Abu Abdillah. Mereka meriwayatkan dari Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqana wa sawwarana fa ahsana suwarana." Sungguhnya Allah menciptakan kami, ya, membentuk kami, lalu memperbaiki bentuk-bentuk kami, maksudnya para imam. Wa ja'alana aynahu fi ibadi, dan kami para imam dijadikan sebagai mata Allah di tengah hamba-hambanya. Wa lisanahu an-natiq fi khalqi, dan lisannya yang berbicara di tengah makhluknya. Wa yadahu al-mabsuta ala ibadihi bir-ra'fati war-rahmah, dan menjadi tangannya yang dihamparkan kepada hamba membawa kelembutan dan rahmat. Wa wajahahu alladhi yu'ta minhu, dan wajahnya yang didatangi kepadanya. Wa babahu alladhi yadullu alaihi, dan pintunya yang ditunjukkan kepadanya. Wa khuzzanuhu fi sama'ihi wa ardi, dan kami adalah perbendaharaan Allah di langit dan di bumi. Bina asmaratil asjar, karena kami pohon-pohon itu tumbuh berbuah. Perhatikan ya, karena ahlul bait, karena imam mereka, ya, buah-buahan ini keluar. Wa aina atif thimar, dan karena kami buah-buah itu menjadi matang. Wa jaratil anhar, karena kami pula sungai-sungai itu mengalir. Wa bina yanzilu ghaisus sama, karena kami hujan dari langit turun. Wa yanbutu ushbul ard, dan karena kami pula, ya, rumput-rumput itu tumbuh. Wa bi ibadatina abadallah, ya, dan karena beribadah kepada kami, dan karena ibadah kami Allah diibadahi. Walaula nahnu ma'abadallah, andai kata tidak ada kami, ya, ma'ubidallah, Allah tidak akan diibadahi. Ya, perhatikan ya, bagaimana kesyirikan yang luar biasa ya. Lebih daripada itu, dalam Usulul Kafi ya, disebutkan riwayat dari imam mereka Ja'far As-Sadiq, "Tsumma masahana biyamini fa afda nuruhu fina." Kemudian kami dicipta oleh Allah dengan tangan kanannya, disentuh pakai tangan kanan Allah, kata mereka, lalu Allah masukkan cahayanya pada kami. Luar biasa ya. Ini melebihi orang-orang yang meyakini, orang-orang Buddha, Hindu dan selainnya yang meyakini bahwa Tuhan-Tuhannya menitis kepada apa? Kepada pembawa agama. Ini Allah menitis kepadanya, cahayanya masuk. Di mana? Di Ahlul Bait. Dan ini di riwayat mereka yang terpercaya di Usulul Kafi. Ya, dalam Usulul Kafi. Nah, iya. Baik. Kemudian mereka kalau menafsirkan nas-nas tentang kesyirikan, perhatikan bagaimana cara menafsirkannya. Ayat itu, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal musyrikin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Apa maksudnya ini? Akan hancur seluruh amalanmu. Kesyirikan apa yang dimaksud? Ya, di dalam riwayat mereka di Usulul Kafi ditafsirkan, "Lain amarta bi wilayati ahadin ma wilayati aliyin alaihi salam min ba'dika la yahbatanna amalu." Arti kesyirikan, andai kata engkau memerintah
ada kepemimpinan yang syah bersama kepemimpinan Ali setelahnya, maka akan hancur amalannya. Jelas ya? Jadi syirik di kalangan orang Syiah itu kalau ada imam selain dari imam Ahlul Bait, itu syirik di kalangan mereka. Ya, dan ini riwayat yang seperti ini banyak sekali ya. Saya tinggalkan. Ya, karena sangat banyak riwayat yang seperti itu. Nah, baik. Dan keimanan di kalangan mereka, keimanan itu apabila mencocoki keimanan kepada Allah Subhanahu atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dasarnya adalah cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait. Dan ini semuanya mereka masukkan di pembahasan apa? Keimanan kepada Allah, dan jelas bentuk kesyirikan di dalamnya. Iya. Ibadah di kalangan orang Syiah itu harus dengan perantara Ahlul Bait. Harus dengan perantara imam. Ibadah di kalangan orang Syiah. Iya. Karena itu di dalam riwayat mereka oleh Al-Majlisi dikatakan, "Fa'innahum hujubur Rabb wal wasa'itu bainahu wa bainal khalq." Sesungguhnya mereka ini adalah tirai-tirai Allah. Para imam Ahlul Bait tirai-tirai Allah. Mereka adalah perantara antara Allah dan antara makhluk. Ya. Perhatikan ya, bagaimana mereka dudukkan para imamnya sedemikian rupa. Ya. Mereka menyebutkan bahwa mereka adalah tirai Allah Subhanahu wa taala. Dan di buku-buku mereka disebutkan riwayat bahwa jalan beribadah hanya melewati mereka. Iya. Dan di buku-buku mereka juga disebutkan bahwa berdoa kepada Allah itu tidak diterima kecuali kalau menyebut nama-nama imam Ahlul Bait. Iya. Karena itu di kitab Wasailus Syiah disebutkan riwayat oleh mereka, la yuqbalu du'a illa bi asma'il a'immah. Sesungguhnya doa tidak diterima kecuali dengan menyebut nama-nama para imam. Ya. Naudzubillah ya. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Nah, dan di dalam kitab mereka di Harul Anwar disebutkan satu bab khusus, bab anna du'a al-anbiya ustujiba bitawassul wal istishfa' bihim. Bab bahwa doa para nabi dikabulkan. Kenapa dikabulkan doa para nabi? Karena para nabi itu bertawassul dan minta syafaat dengan menyebut nama-nama Ahlul Bait. Jadi nabi saja doanya tidak diterima kalau tidak bertawassul menggunakan apa? Nama imam-imamnya Syiah ini. Imam Ahlul Bait yang disangka oleh Syiah ini. Iya. Kalau di dalam surah Al-Qamar diterangkan bahwa bulan terbelah menjadi dua, ya. Kan disebut di surah Al-Qamar kan? Nah, itu ada juga di buku-buku orang Syiah. Dan mereka terangkan bahwa terbelahnya bulan itu bukan karena Nabi Muhammad yang meminta, tapi karena Ali bin Abi Thalib yang meminta, berdoa. Ya. Coba. Baik. Dan di dalam buku-buku orang Syiah juga diterangkan bolehnya istighatsah kepada para imam. Ya. Karena itu Al-Majlis dalam Biharul Anwar ya, berkata, la yustaghatsu illa bil a'immah wa annahum humun najatu wal madza. Sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan dari kesulitan kecuali dari para imam saja. Sungguhnya para imam inilah penyelamat dan tempat kembali kalau ada kesulitan. Ya, bukan lagi kepada Allah, tapi kemana? Kepada para imamnya. Kepada para imamnya. Ya. Ini bentuk-bentuk dari syirik akbar. Bentuk-bentuk dari syirik akbar di kalangan orang Syiah. Nah, baik. Dari bentuk kesyirikan. Ya. Saya bacakan riwayat-riwayat ya. Yang sebenarnya riwayat-riwayat orang yang anak kecil pun baru belajar, dia pasti akan tahu bahwa Syiah Rafidhah ini benar-benar sesat. Ya. Perhatikan, di antara riwayat mereka
dalam wasail Syiah dikatakan man zara qabr al-Husain alaihi salam kutiba lahu 70 hijjatan min hijaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amariha. Siapa yang berziarah ke kuburan Husain, ini ziarah ke kuburan siapa? Al-Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, imam ketiga mereka. Siapa yang berziarah ke kuburan Husain, maka ditulis untuknya pahala 70 haji. Ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan haji kita pergi sendiri. Haji bersama siapa? Haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam haji yang dilakukan oleh Nabi. Nah, bahkan di riwayat mereka yang lain, dan ini dalam banyak buku ya, di dalam Tahdhibul Ahkam, sumber rujukan mereka juga, dalam Wasail Syiah, karya Al-Hur Al-Amiri, Mustadrakul Wasail, Biharul Anwar, banyak buku. Disebutkan riwayat kalau dia ziarahi kuburan Husain mendapat 1000 haji bersama Imam Mahdinya dan 1000 umrah bersama siapa? Rasulullah. Apa artinya 1000? 100.000. Ya kalau dia ziarah ke kuburan Husain sama artinya 100.000 kali haji bersama Imam Mahdi dan selamat dengan 100.000 kali umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Sebentar saya selesaikan dulu sesi satu masalah kesyirikan ya. Tentang tanah Karbala, tanah kuburan Husain ya. Ini yang biasa mereka bawa orang-orang Syiah. Ada tanah-tanah bungkusan kecil mereka bawa. Kalau sholat mereka kadang tempelkan dahinya di situ. Ya, mereka bawa. Ini punya keyakinan ya. Karena di dalam tanah ya, dan pasir kuburan Husain ada obat untuk segala penyakit. Ya. Ini dalam buku mereka Biharul Anwar. Dalam riwayat mereka juga di dalamnya ada obat untuk segala penyakit wa amnan min kulli khauf, dan pengaman dari segala rasa takut. Ya. Dan pengaman dari segala rasa takut. Nah, bahkan Khomeini ya, di dalam bukunya Tahrirul Wasilah, Al-Khomeini berkata, kuburan Husain ini tidak bisa ditandingi oleh tanah kuburan Husain ini tidak bisa ditandingi oleh tanah kuburan apapun. Bahkan tanah kuburan para nabi dan para imam yang lainnya. Jadi tanah kuburan Husain ini paling hebat, melebihi tanah kuburan nabi dan para imam yang lainnya. Iya. Dan di dalam buku-buku Syiah diajarkan tolasin kayak bentuk sihir-sihir, jimat-jimat. Iya. Sebutkan siapa yang tersesat di safar, dia tulis itu maka dia akan selamat. Siapa yang takut, dia sisa panggil maka dia akan diselamatkan, dan seterusnya. Ini kesyirikan yang mereka ajarkan. Iya. Nah, dan banyak lagi dari bentuk-bentuk iya, kesyirikan mereka, dan itu insyaallah taala sudah cukup ya menerangkan bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan kaum Syiah di dalam tauhid uluhiyah. Adapun di dalam tauhid asma wa sifat, insyaallah taala saya akan terangkan nanti setelah salat asar. Ya, ini sudah mendekati waktu salat asar. Untuk sementara kita pending dulu. Insyaallah setelah pas salat kita lanjutkan sedikit materi ini. Dan insyaallah taala ada kalau masih tersisa waktu kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.